Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Coba saya tes semangatnya. Semangat lagi. Luar biasa, itu cukup sekali. Karena sudah semangat. Selanjutnya untuk mengawali, silakan ketua kelas atau wakilnya untuk memimpin doa. Mbak Iris mungkin bisa memimpin doa. Doa boleh? Ya. Berdoa mulai. Ya, mudah-mudahan dengan doa mau belajar apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam ilmu. Amin. Selanjutnya, pertemuan hari ini saya akan menyampaikan implementasi 7 jurus BK hebat. Tetapi tidak semua jurus nanti akan saya sampaikan. Tetapi yang saya sampaikan adalah jurus yang keempat, jaga konsistensi. Seperti apa ya nanti kita belajar bersama. Hari ini semuanya masuk apa ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk. Kenapa? Sakit? Ya mudah-mudahan kalau yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Amin. Baik, teman-teman kelas 8B 8. Ya. Oke, yang perlu saya sampaikan terkait dengan 7 jurus BK hebat itu yang kalau jurus pertama kelola emosi. Bagaimana? Jurus pertama kenali potensi. Jurus yang kedua kelola emosi. Jurus yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Kemudian jurus yang keempat jaga konsistensi. Jurus yang kelima jalin koneksi. Jurus keenam bangun kolaborasi dan jurus yang ketujuh menata situasi. Itu ketujuh jurusnya ada di sana. Tetapi nanti yang akan kita sampaikan hari ini adalah jurus yang keempat, yaitu jaga konsistensi. Baik, untuk mengawali jaga konsistensi, coba main buka pandangan jam belum? Ini permainnya berpasang-pasangan, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Gak apa-apa, kita ulang lagi. Coba semuanya berdiri, cari pasangan masing-masing. Ya, waktu sama itu sama belakang, biar ada jodohnya. Oke. Sudah punya pasangan semua? Ya. Ya, tidak ya, nonton aja nggak apa-apa. Coba, silakan. Apa namanya? Sweet, pingsuit. Najis. Sudah? Yang menang, mana yang menang? Tunjuk. Nah, yang menang jadi A. Yang kalah jadi B. Coba yang A mengepalkan tangan. Kemudian yang B berusaha
Nah, alasannya keterangan itu keterangan ada barang yang berharga sehingga kamu yang pertama akan mempertahankan dengan sekuat tenaga, sementara yang B yang membuka juga akan berusaha membuka dengan sekuat tenaga. Ayo mulai lakukan. Boleh dengan berbagai cara. Berbagai cara, guys. Orang bapak. Ada yang berhasil? Yang berhasil caranya bagaimana tadi? Pokoknya dipaksa lagi ya. Rasanya bagaimana Mbak? Halo? Mari Mas. Semangat sedih. Riz, cakna sendiri. Orang-orang ini ada di bawah karo kita. Iya, karena agamanya kuat sekali ya. Mempertahankan. Sekarang kebalikannya, masuk dari lagi. Kebalikannya. Yang B yang melemparkan tangan, yang B melempar, silakan kamu berusaha membuka tapi tidak boleh begitu. Boleh dengan rayuan, boleh dengan yang pertama ya, ketika dibuka dengan paksa itu walaupun ada yang berhasil tetapi ternyata perasaannya kecewa karena apa yang digenggam itu berharga, kemudian sedih, kemudian dongkol, merasa tidak nyaman ya. Sementara yang kedua tadi, yang tanpa sentuhan, yang berhasil seperti Mbak Santi Holinisa tadi berhasil dengan rayuan, dengan ya dan Mbak Desi karena tidak dipaksa, karena atas kerelaan juga merasa lebih nyaman, merasa senang, merasa nyaman karena
Dulu yang bodohnya mereka kotor semua sih. Ternyata tidak buka tadi pembukanya ya. Ya satu bela. Karena dipaksa. Kenapa kita tidak suka dipaksa? Ya, karena ketika kita melakukan sesuatu dengan paksaan, ternyata tidak mengenakan. Betul? Artinya dipaksa rasanya mungkin sakit ya, tangannya ada yang sangkar apa digigit. Sementara yang tadi berhasil mungkin karena pintar merayu, bahkan ada yang mengeluarkan uang tadi bayar utang. Nah, itu Tangan akan itu. akhirnya dengan sukarela menyerahkan apa yang digenggam, bukan karena paksaan. Mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Karena apa jawabannya? Senang dipaksa apa enggak? Senang diperintah? Yang jelas karena kita ingin dihargai, kita ingin dianggap sebagai orang yang merdeka, karena kita merdeka sehingga kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kita bisa tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Kita mempunyai otonomi dan kemerdekaan. Sehingga ketika otonomi dan kemerdekaan kita diusir, kita merasa tidak nyaman, merasa sedih, merasa kesal, bahkan kadang ada perlawanan dulu, dan intinya beda dengan kesadaran. Kalau kita dengan kesadaran, kita akan nyaman, kita tidak merasa terpaksa. Contohnya, kebiasaan anak Indonesia hebat ada berapa? 7. Yang pertama, bangun pagi. Kalau bangun pagi dipaksa rasanya bagaimana? Gak enak, langsung ngantuk dibuka. Kalau ya emosi malah. Kalau yang bangunnya atas kemauan sendiri, menyadari bahwa bangun pagi adalah tugas saya, kira-kira rasanya bagaimana? Kesel apa enggak? Ya karena atas kemauan dan kesadaran sendiri. Kami yang tadi pagi bangun atas kesadaran sendiri, cum. Ya mayoritas bangun sendiri. Anak putra sebelah sana nggak ngaco mungkin dibangunkan. Wajib dibangunkan apa bangun sendiri? Ya dibangunkan. Kemudian yang kedua apa? Beribadah. Betul. Beribadah. Kenapa harus bangun pagi? Karena ada rangkaiannya. Kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu beribadah. Yang tadi pagi sholat subuh tidak disuruh. Ya semuanya. Terima kasih. Kecuali yang tidak sholat. Karena ada satu cerita, ya tidak cerita, mungkin pernah juga kamu mengalami, saya juga pernah mengalami. Ketika kita niat mau sholat, sudah duduk, ternyata ibu kita tidak tahu. Tahu-tahu manggil nama kita, Des, Lis, atau San, atau Dus, atau Pan, sholat. Kira-kira rasanya bagaimana? Sudah mau sholat, sudah wudhu, kok dikompon, kok disuruh lagi. Ya tetap merasa tidak nyaman karena tanpa disuruh kita sudah
punya kesadaran kok malah disuruh. Bahkan ada satu cerita ini yang menjadi apa ya, contoh di sini ya. Ada ini siapa, saya juga artis, ada yang kenal ini apa enggak? Kalau di sini sih Bintang Emon sudah siap-siap hendak sholat, tiba-tiba ibunya berteriak menyuruh sholat. Reaksinya pasti kurang apa ya, kurang senang karena sudah punya kesadaran kok disuruh kembali. Sehingga kadang malah posin sholat nanti dulu sholatnya. Kemudian dalam hal yang lain juga seperti itu. Ketika kita sudah memiliki kesadaran, contohnya yang punya kambing sama di rumah, sudah menjadi kebiasaannya Mas Akbar, misalkan kalau pulang sekolah itu cari rumput, apa? Nah, pada suatu ketika pernah orang Mas, kamu sudah siap-siap narik, gawa arit, gawa kandi, apa gawa apa? Tiba-tiba bapakmu nyuruh mal narik, pernah? Rasanya bagaimana? Jadi malas, betul. Iya, itu pas. Artinya ketika kita sudah memiliki kesadaran, kok disuruh-suruh jadi malas. Padahal kesadaran itu juga muncul dari diri kita tanpa dipaksa. Reaksinya berarti reaksi yang kurang senang. Sama, saya juga dulu pernah mengalami hal semacam itu. Sudah siap-siap mau membantu Mbak, waktu itu tiba-tiba Mbak menyuruh. Padahal tanpa disuruh pun saya mau membantu. Akhirnya malah tidak jadi. Malu berhenti. Itulah makanya kesadaran itu sangat penting dan membantu kita untuk bisa berbuat dengan lebih baik. Kemudian kebiasaan yang ketiga setelah beribadah apa ya? Muncul kebiasaan anak Indonesia hebat. Olahraga, oke. Olahraga. Kalau yang tadi dari rumah berangkatnya jalan kaki sudah sekalian olahraga. Kalau yang tidak, yang naik motor, ya numpuk motornya itu dari dalam rumah keluar terus turun, yang rumahnya agak turun. Ya syukur-syukur bisa jalan-jalan keliling desamu atau keliling dekat rumah sebelum kamu mandi. Itu supaya terpenuhi kebiasaan anak Indonesia hebatnya. Ya tadi sudah berapa? 1, 2, 3. Bangun pagi tadi yang pertama, yang kedua beribadah, yang ketiga olahraga, kemudian yang keempat apa ya? Makan bergizi. Ya, makan sehat bergizi. Di sini ada bangsa coba. Ada di sini. Oh, ternyata sudah. Ini hanya penjelasannya, tidak ada langsung. Tapi setelah olahraga belajar dulu apa makan dulu? Belajar giat atau makan sehat bergizi. Intinya walau nggak masalah, yang penting semuanya dilaksanakan.
Setelah olahraga, sarapan mungkin ya, makan bergizi. Makan di Makan sehat bergizi. Kemudian baru belajar rajin apa giat ya? Giat lah, giat belajar. Kemudian nah ini sudah kegiatan sehari-hari. Bahkan kalau makan sehat di sekolah juga sekarang sudah disediakan. Belajar di rumah juga silakan untuk disesuaikan dengan kondisi. Kalau di sekolah itu jelas karena memang sudah dijadwal sedemikian rupa. Kemudian yang keenam, aktivitas apa? Masyarakat. Ya, bermasyarakat. Tujuh, Tidur cepat. tidur cepat. Bermasyarakat contohnya kegiatannya apa? Gotong royong, ronda, ya. Ada yasinan keliling? Pernah ikut? Ya, yang ikut yasinan, tahlilan, atau mungkin kegiatan remaja masjid, mungkin ada rutinan selapanan ataupun mingguan. Yang penting yang berkegiatan bermasyarakat yang untuk kepentingan bersama-sama. Tidur cepat, tidur cepatnya jam berapa? Jam 9. Ya, jam 21 ya. Nah, ini yang terpenting kalau sudah kamu bisa melaksanakan ini. Coba kalau yang sudah biasa bangun pagi, jangan berdiri. Yang sudah biasa bangun pagi berdiri. Yang biasa bangun pagi ya berdiri. Ini bangun. Apa ya bedanya? Yang sudah konsisten atau selalu sholat 5 waktu, gak usah malu-malu, langsung semua juga gak apa-apa, ya ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya yang lain silakan digenepi, mungkin masih bolong-bolong ya. Ada yang bolong-bolong silakan untuk bisa ditingkatkan secara konsisten dan jangan dipaksa sehingga nyaman. Olahraga dan kegiatan yang lain untuk bisa dilaksanakan secara konsisten sehingga akan membawa kita pada kebaikan-kebaikan. Selanjutnya sebenarnya dalam diri kita itu ada tombol ajaib daya dorong, daya perintah dalam diri kita. Ya. Yang pertama itu kesenangan. Kita melakukan sesuatu karena senang. Contohnya main game karena senang ya, tanpa disuruh, tanpa dipaksa kamu akan melakukan. Harapan kita tidak hanya game saja, tetapi belajar, kemudian ngaji, kemudian beribadah juga begitu. Kemudian yang kedua adalah kebanggaan. Kita melakukan sesuatu karena menjadikan sebuah kebanggaan. Contohnya ikut lomba, ada persiapan latihan kamu karena ingin membanggakan orang tua. Tanpa disuruh kamu latihan dengan serius, latihan dengan sungguh-sungguh sehingga bisa membangkitkan kebanggaan. Kemudian tombol yang ketiga apa itu? Ingin tahu. Jadi kamu penasaran terhadap sesuatu. Contohnya misalkan di perjalanan kamu melihat
ada tulisan jangan lihat ke arah kiri. Pernah? Biasanya malah penasaran. Mana ya? Nah ini hati-hati, jangan lihat ke kiri. Nah, biasanya malah jadi penasaran, ingin tahuan. Kemudian adanya ingin tahu terhadap sesuatu yang baru. Contohnya sekarang di sekolah ada coding, ya, ada pelajaran coding, kemudian AI. Silakan, itu sesuatu yang baru membuat kamu ingin tahu, jadi penasaran. Yang keempat, tombol yang keempat adalah minat. Karena memang kamu berminat ke sana, kamu menginginkan, kamu tertarik pada sesuatu sehingga kamu melakukan hal tersebut. Yang kelima, memiliki tujuan. Saya melakukan ini karena memiliki tujuan. Contohnya belajar supaya pintar. Yang berikutnya kebutuhan. Perintah dari diri kita karena kita butuh. Contohnya kita mau mengerjakan PR tapi tidak punya buku cetak, kamu butuh, maka kamu mencari atau pinjam ke rumah temanmu yang memiliki. Itu akan dilakukan kalau memang kita butuh. Yang berikutnya manfaat. Karena tahu ada manfaatnya sehingga kamu melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah tombol tantangan, challenge, karena ada tantangan dari orang lain atau dari orang tuamu. Nanti kalau kamu bisa peringkat 10 besar, kamu akan saya ajak umroh misalkan, sehingga menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah motivasi yang luar biasa. Yang berikutnya adalah keyakinan. Saya yakin bisa sehingga saya melakukannya. Contohnya ketika kamu ada giliran petugas upacara, siapa yang jadi pemimpin, kamu karena yakin sehingga berani, saya Pak berani melakukan. Yang terakhir atau 10 karena ada makna, ada artinya, memiliki arti yang mendalam bagi hidup kita atau bagi kondisi kita, sehingga kita melakukan sesuatu. Ini kalau ini bisa dilaksanakan, kita tidak perlu dipaksa karena memiliki 10 tombol ajaib dalam diri kita. Biasanya hal ini yang mendorong kita melakukan sesuatu. Ini kaitannya dengan pembiasaan berbasis kesadaran. Coba kalau tadi pagi ada yang terlambat, alhamdulillah tidak. Sehingga boleh dibilang kalian itu disiplin, ya. Disiplin yang kamu lakukan kalau berangkat sekolah dipaksa apa tidak? Tidak. Juga berarti memiliki kesadaran. Ya, kalau disiplin yang biasa itu karena faktor dari luar, disuruh orang tua, dipaksa guru memanggasi. Tapi kalau tidak, ya tanpa disuruh pun kamu menyadari dari dalam hati kamu, dalam diri kamu, oh iya saya memang tugas saya sebagai anak sekolah harus berangkat lebih awal, berangkat lebih gasik sehingga tidak terlambat. Ya, karena kesadaran dari diri sendiri. Kalau disiplin biasa, dia membentuk kepatuhan. Tapi kepatuhan itu bersifat
sementara jangka pendek karena paksaan orang kasih dihukum atau ada sanksinya. Beda kalau disiplin yang positif, dia akan melakukan karena tanggung jawab, bukan karena paksaan, sehingga insya Allah akan bertahan lama, bersifat jangka panjang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Tidak. Kalau belum ada, sekarang kita mendengarkan ini dulu. Mendengarkan lagu ini boleh sambil mengikuti gerakannya. Coba berdiri. Jelas ternyata suaranya nggak begitu keras. Jalur. Wah, tadi saya sama juga. Suaranya Mama kasih Pak. ya terjadi kesamaan tadi sehingga suaranya tidak jelas. Terlalu gimana ya? Jadi masih mau. Malu. Ya, gitu. Saya mohon maaf karena tayangannya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi intinya itu tadi menyampaikan pesan untuk sekolah yang aman berdasarkan 7 jurus BK hebat. Tiba pada kesimpulan, silakan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan baik, yang sudah menjadi kesadaran positif bagi kalian untuk bisa dilanjutkan secara konsisten. Contohnya apa? Bangun pagi, beribadah, sarapan pagi, belajar, bermasyarakat, kemudian tidur cepat, atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Paling tidak itu untuk bisa dilaksanakan secara konsisten, sehingga akan benar-benar menumbuhkan kesadaran kita untuk selalu bersikap positif, selalu memiliki kesadaran melakukan tindakan-tindakan yang baik dan merasa nyaman karena bukan merupakan paksaan dari pihak lain, bukan dipaksa oleh orang lain, sehingga kita bisa beraktivitas dengan senyaman dan seenak mungkin. Kemudian ini ada pesan
dari Kak Seto. Di zaman sekarang, jangan mimpi punya anak yang penurut. Kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa kerja sama. Soalnya kalau penurut kadangkala tidak mau ambil inisiatif tindakan sendiri. Misalkan biasa diantar ke sekolah, ketika orang tua nggak sempat, nanti dia tidak punya kayak orang makan. Tapi kalau yang mandiri, ya saya nggak diantar, saya mau berangkat beli jalan kaki biar sehat. Itu pesan dari Kak Seto. Kebiasaan terbentuk ini, intinya sesuatu yang sudah kita laksanakan yang baik, jagalah dan selalu dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang baik atau konsisten. Ini ada kata-kata bijak. Orang tidak menentukan masa depan mereka, mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Kemudian sehari sehelai benang, setahun menjadi selembar kain. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi itulah beberapa pesan dalam belajar juga begitu, sedikit-sedikit lama-lama ilmu yang kita pelajari semakin bertambah dan semakin bertambah. Itu saja mungkin pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cek semangatnya, ada semangat juga. Selamat pagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Wahid Isnen Saras. Rokok.